Teman-teman, saya ucapkan salam untuk kita semua. Terima kasih telah menemukan video kita ya. Jadi teman-teman, beberapa minggu ini viral sekali di medsos, yaitu tentang adanya isu transmigrasi. Salah satu provinsi yang menjadi tujuan transmigrasi atau program transmigrasi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat dalam isunya ya, Provinsi Kalimantan Barat. Ini membuat masyarakat Kalimantan Barat bergejolak dan melakukan demonstrasi anti transmigrasi. Jadi komponen masyarakat, ormas-ormas yang ada di Kalimantan Barat itu berdemo menolak kedatangan transmigrasi tersebut. Menarik. Teman-teman, sebelum jauh kita mengulas tentang transmigrasi yang akan yang membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat tersebut, alangkah baiknya kita sama-sama belajar dulu tentang sejarah transmigrasi ya. Jadi ternyata di masa era pemerintahan kolonial Belanda, saat itu telah juga melakukan transmigrasi, tentu dalam konteks atau psikologis masyarakat secara kontekstual kala itu, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan penduduk Pulau Jawa yang kala itu memang sudah banyak ke daerah-daerah yang dianggap masih kurang penduduk. Salah satu tujuannya adalah Sumatera, tepatnya di Lampung. Jadi pemerintahan kolonial Belanda waktu itu memindahkan orang-orang Jawa ke Lampung dengan maksud itu tadi, menyebarkan penduduk dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda kala itu di Pulau Sumatera, terutama di Lampung, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Jawa, karena banyak sekali menjadi masyarakat miskin karena program politik kerja paksa ya. Jadi program pemerintah kolonial waktu itu adalah tujuannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tahun 1905 sampai tahun 1911 kurang lebih 4.800 jiwa masyarakat yang ada di Pulau Jawa telah berhasil dipindahkan ke Lampung dalam rangka itu tadi, menyebarkan penduduk dari yang padat Pulau Jawa ke Lampung yang penduduknya masih kurang, memenuhi tenaga kerja perkebunan di sana, dan mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa akibat politik kerja paksa. Jadi kalau di zaman kolonial Belanda tahun 1905 sampai 1929 tercatat penduduk Pulau Jawa yang telah berhasil dipindahkan sebanyak 24.300 jiwa. Itu di masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi transmigrasi ini sebenarnya dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih pemerintahan kolonial Belanda menjadi pemerintahan pendudukan militer Jepang, Jepang juga melakukan transmigrasi dan diubah namanya menjadi Koku Minggakari. Jadi transmigrasi model Jepang dilakukan tahun 1943. Jadi kurang lebih 31.700 manusia dipindahkan dari Pulau Jawa ya ke Sumatera. Tentu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan
tenaga kerja masa itu yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi 31.700 jiwa tahun 1943 dipindahkan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang ke Pulau Sumatera. Itu masa kolonial, masa pemerintahan Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, setelah diproklamasikan menjadi diproklamirkan diproklamirkan ya menjadi negara merdeka 17 Agustus 1945, pemerintah Orde Lama juga melakukan transmigrasi, tepatnya tahun 1950 sampai 1959 dalam Repelita 1 berhasil dipindahkan 22.360 jiwa juga ke Sumatera ya, juga ke Sumatera dalam rangka tetap memindahkan atau menyebarkan penduduk Pulau Jawa yang kala itu memang sudah padat ke daerah yang masih kurang penduduknya, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan yang ada di Sumatera. Jadi tahun 1950 sampai 1959 pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Insinyur Soekarno berhasil memindahkan 22.360 jiwa. Lalu di masa pemerintahan Orde Baru, setelah Orde Lama tumbang, Orde Baru berdiri di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, maka tetap menjadi program utama juga di pemerintahan Orde Lama, yaitu transmigrasi ya, transmigrasi. Jadi dalam Repelita 2, rencana pembangunan 5 tahun yang kedua, dulu kan pakai Repelita Soekarno, Repelita 1 itu Orla, Orde Baru Repelita 2 tahun 1974-1979 berhasil dipindahkan 204.000 jiwa dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Baru dilanjutkan tahun 1985 sama jumlah penduduk Pulau Jawa yang dipindahkan yaitu 500.000 jiwa ke Sumatera. Selanjutnya program ini berlanjut di masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, teman-teman, disebarkan ke Sulawesi juga ke Kalimantan. Salah satunya adalah Kalimantan Barat. Jadi transmigrasi yang dilakukan Orde Baru di zaman Presiden Soeharto itu dibarengi dengan program pemerintah untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Kala itu PTPN sebagai perusahaan negara BUMN itu dilibatkan program transmigrasi. Jadi penduduk Pulau Jawa itu mendaftar di Pulau Jawa, lalu didaftarkan untuk mengikuti program di perkebunan, sehingga perkebunan dibangun, penduduk transmigrasi di bawah. Jadi penduduk transmigrasi yang mengikuti perkebunan kelapa sawit milik negara atau PTPN itu diberikan kaplingan tanah ya, kalau tidak salah 2,5 hektar ya kalau tidak salah. Selanjutnya diberikan juga rumah ya, lalu diberikan juga jatah hidup seperti itu. Jadi sebelum kebunnya berhasil, mereka diberikan plasma, diberikan tanah, diberikan jatah hidup, dan mereka juga bekerja di perkebunan tersebut. Juga biasanya juga perkebunan swasta yang ada di Kalimantan Barat kala itu juga demikian. Jadi transmigrasi dilibatkan sebagai pekerja di perkebunan swasta tersebut, lalu mereka juga dapat kaplingan tanah, kebun sawit, dapat rumah, dan juga jatah hidup. Jadi enak di zaman itu ya, di zaman itu. Jadi tapi menjadi cerita yang tersebar di masyarakat ya,
bahwa memang ada juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan peserta transmigrasi di Pulau Jawa. Jadi mereka mendaftarkan diri sebagai peserta transmigrasi, berangkat ke Kalimantan Barat, dapat kaplingan tanah, dapat rumah jaduk, namun mereka jual kembali lahan tanah, mereka dijual, gitu ya, dijual. Akhirnya mereka pulang kembali ke Jawa, ya. Nanti mendaftar lagi seperti itu, ya. Jadi ini adalah cerita-cerita yang bisa dipercaya dan bisa juga tidak, tapi memang ada juga yang terjadi kenyataan demikian. Berikan komentar di kolom komentar ya tentang apa yang saya sebutkan tadi. Jadi ada peserta transmigrasi berangkat ke Kalimantan Barat, sampai di Kalimantan Barat dapat tanah, dapat rumah, jaduk, dan mereka tidak betah, akhirnya dijual dan mereka pulang ke Jawa, nanti mendaftar lagi, demikian. Nah, lama memang program transmigrasi ini redup, tidak ada lagi di zaman hiruk pikuk reformasi ya. Reformasi kita kurang mendengar tentang transmigrasi. Mungkin ini dikarenakan memang gencar-gencarnya pembangunan perkebunan kelapa sawit HGU swasta, tapi tidak dibarengi lagi dengan transmigrasi. Ya, berbeda dengan zaman Orde Lama, pembangunan perkebunan apakah pemerintah dan swasta itu harus melibatkan program transmigrasi. Sekarang tidak. Jadi intinya sampai video saya buat, tidak ada kecamatan di Kalimantan Barat yang tidak ada perkebunan kelapa sawitnya, terkecuali hutan lindung. Ya, biasanya wilayah Kalimantan Barat semuanya sudah menjadi perkebunan kelapa sawit swasta, milik swasta. Artinya tidak ada lagi lahan kosong, ya, lahan kosong sebagai tempat tujuan dibangun kompleks transmigrasi. Lalu beberapa minggu ini, setelah sekian lama tidak ada kita dengar kedatangan transmigran ke wilayah Kalimantan Barat, atau mungkin juga provinsi-provinsi lain. Silakan bikin komentar di kolom komentar. Ada isu ya, saya juga tidak bisa juga memastikan kebenarannya atau model transmigrasi yang dimaksud seperti apa, tetapi ada isu bahwa Provinsi Kalimantan Barat salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan datangnya transmigrasi dalam program transmigrasi oleh pemerintah sekarang. Nah, ini membuat warga Kalimantan Barat itu terkejut, ya. Setelah terkejut, mereka juga bergejolak sehingga terjadi demo. Ya, demo. Beberapa kecamatan demo. Isinya adalah menolak kedatangan transmigrasi ke Kalimantan Barat. Jadi di medsos heboh, di medsos viral, warga Kalimantan Barat, ormas-ormas yang ada di Kalimantan Barat menolak datangnya transmigrasi. Ya, nah, saya ingin melihat secara mendalam sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi alasan penolakan. Sekiranya kalau memang benar ya, tetapi sekali lagi ini masih sebatas isu tentang datangnya transmigran tersebut. Namun saya ingin mendalami sebenarnya apa atau apa sesungguhnya yang membuat masyarakat ramai-ramai menolak program tersebut. Yang pertama adalah begini. Di Kalimantan Barat itu tidak ada lagi tanah kosong. Tidak ada. Semua tanah telah menjadi HGU. Perkebunan kelapa sawit swasta. Setiap kecamatan tidak ada lagi yang kosong. Sampai ke ujung-ujung, pelosok-pelosok Kalimantan Barat. Ada yang tidak ada perkebunan. Artinya tanah itu sudah diplot-plot menjadi milik orang. Seperti itu. Jadi kalau datang transmigran, di mana lagi akan diletakkan? Seperti di kecamatan saya ini. Mau di mana lagi? Misalnya, mau di mana lagi diletakkan? Nggak ada lagi, teman-teman memang. Ya, nggak ada. Ini membuat masyarakat itu menjadi bergejolak. Di mana lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, enak benar gitu. Menurut masyarakat lokal, ya, enak benar ya transmigran. Mereka dapat tanah kapling 2,5 hektar, dapat rumah dan dapat jatah hidup. Enak benar mereka seperti itu ya. Enak benar.
Kita saja orang kampung di sini kita saja orang kampung di sini susah-susah punya tanah gitu ya, susah-susah punya tanah, susah-susah bangun rumah, susah-susah untuk mendapat jatah hidup. Jatah hidup itu jaduk itu biasa beras, minyak makan, kebutuhan pokok lah seperti itu ya. Jadi ini membuat seperti kecemburuan sosial. Memang wajar saja ya. Seperti yang saya bilang tadi, warga lokal saja masih ada yang kesusahan untuk mempunyai tanah. Ya. Alasan yang ketiga adalah begini. Mungkin saya salah ya. Alasan yang ketiga begini. Medsos ini membuat berita-berita yang ada di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat sana cepat sampai di pelosok-pelosok tanah air, terutama Kalimantan Barat. Isu utamanya adalah intoleran, ya, sikap-sikap sebagian masyarakat yang menolak pembangunan rumah ibadah, terutama dalam hal ini adalah rumah ibadah gereja. Nah, sementara Kalimantan Barat untuk wilayah pedalaman itu mayoritas orang-orang Dayaknya adalah Katolik dan Protestan. Nah, ini menjadi isu yang membuat mereka menjadi galau dan menjadi bergejolak. Takut nantinya budaya-budaya seperti itu dibawa-bawa oleh para transmigran ke Kalimantan Barat. Sebab memang isunya peserta transmigrasi itu didominasi oleh suku tertentu dan didominasi oleh agama tertentu. Jadi ini membuat masyarakat Kalimantan Barat itu sepertinya bukan enggan, memang menolak kedatangan transmigrasi yang baru. Jadi wajar saja sebenarnya ini terjadi karena apa? Miskomunikasi. Tidak ada penjelasan yang lebih spesifik dari pemerintah. Jadi masyarakat memahami sendiri, hidup di dalam pemahamannya sendiri, sehingga mereka menjadi cemas dan bergejolak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya harus jujur, ada juga informasi yang saya dapat, sesungguhnya tidak ada peserta transmigrasi baru yang didatangkan dari Pulau Jawa. Itu ya, tidak ada. Isu ini juga saya dapat. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi bukan orang dari Pulau Jawa, penduduk dari Pulau Jawa dipindahkan ke Kalbar sebagai peserta transmigrasi, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah daerah-daerah yang dulunya menjadi tempat transmigrasi, ya, komplek-komplek transmigrasi, desa-desa transmigrasi atau dusun-dusun transmigrasi yang dulunya itu akan disegarkan kembali, akan diremajakan kembali. Jadi yang tadinya jembatannya mungkin rusak sekarang dibangun kembali. Yang tadinya mungkin jalan-jalannya masih jalan-jalan tanah kuning akan diperbaiki kembali. Jadi disegarkan kembali daerah-daerah transmigrasi itu supaya menjadi pusat-pusat perekonomian di pedalaman. Itu juga informasinya saya dapatkan. Jadi di akhir videonya saya utarakan seperti ini, bahwa semuanya itu masih isu yang kebenarannya bisa dipercaya dan bisa juga tidak. Intinya adalah saya yakin pemerintah tidak akan melakukan program transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Kalimantan, karena memang sudah tidak ada lagi daerah baru yang siap ditempati oleh transmigran, yang siap tanahnya dihibahkan kepada transmigran. Jadi dalam hal ini hendaknya memang pemerintah lebih di dalam menyampaikan ide-ide lebih bagus lagi komunikasinya, supaya jangan terjadi miskomunikasi antara isu yang dilemparkan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai penerima informasi tersebut. Jadi berhati-hatilah ya pemerintah pusat daerah untuk menyampaikan isu-isu demikian atau rencana-rencana yang kebenarannya belum tentu bisa dilakukan. Seperti jadi akhir kata saya ucapkan
teman-teman ya, jadilah agen-agen pembawa perdamaian, pembawa berkat, pembawa sukacita di mana saja kita berada. Jadi sampai jumpa di video kita berikutnya.